Kita mungkin akan merasa aneh ketika mengetahui bahwa kita malah diharapkan menginjak balik kaki seseorang yang gak sengaja kita injak. Meski begitu, mengetahui bermacam-macam tahayul dan mengikutinya betul-betul dapat membuat hidup kita di Rusia lebih mudah. Iya, meski sudah modern, tapi banyak orang Rusia masih mempercayai berbagai pertanda sebagai tahayul. Jangan pernah menjilat makanan dari pisau. Jangan pernah berjabat tangan di depan pintu. Hindari seorang perempuan yang membawa ember kosong melintas di depan kita. Kalau enggak, kita akan tertimpa sial. Ternyata seperti kebanyakan orang Indonesia, orang Rusia juga percaya tahayul. Namun, sekalipun kebanyakan tahayul terdengar enggak masuk akal, kadang-kadang ada alasan logis yang mungkin menjelaskan mengapa budaya tahayul, khususnya di Rusia, masih bertahan, bahkan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagian besar tahayul pada umumnya sudah dipercaya sejak era pra-Kristen. Hingga kini, enggak satu pun dari agama-agama yang masuk ke Rusia dalam 1000 tahun terakhir mampu menghapusnya. Enggak terkecuali ideologi komunis. Jajak pendapat terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei independen Levada Center tentang sikap orang Rusia terhadap tahayul dilakukan pada 2017. Hasil survei menunjukkan bahwa 55% penduduk di negara itu percaya tahayul, sementara 16% tak bisa menjawab dengan pasti. Dengan begitu hanya 30% saja yang meragukan atau sama sekali nggak percaya tahayul. Dilihat dari data statistik di atas, kita nggak perlu heran ketika melihat orang Rusia melongok sana-sini mencari kayu untuk diketuk. Itu bagian dari upaya agar terhindar dari nasib sial. Begitu pula ketika orang Rusia menolak menerima uang dari tangan kita dan malah meminta untuk menaruhnya di atas sebuah permukaan untuk ia ambil sendiri. Itu sama sekali tak berarti bahwa ia seorang superhigienis atau ogah bersentuhan tangan dengan kita. Itu adalah bagian dari kepercayaannya terhadap tahayul. Bagi banyak orang, bahkan bagi mereka yang mengaku skeptis, mengamati berbagai ritual tahayul telah menjadi rutinitas yang tak memerlukan rasionalisasi. Tumbuh di lingkungan yang menjadikan tahayul sebagai bagian dari norma keseharian, misalnya juga menjadi salah satu alasan generasi muda Rusia tetap percaya pada hal-hal yang irasional. Beberapa orang memperhatikan bahwa kepercayaan pada tahayul berbanding lurus dengan keimanan. Jika seorang makin religius, ia makin percaya pada tahayul. Begitulah yang diyakini sebagian orang. Jajak pendapat Levada menunjukkan bahwa religiositas atau kesalehan bisa jadi merupakan penyebab meluasnya kepercayaan terhadap tahayul di Rusia. Lantaran orang-orang yang beriman dikatakan cenderung menerima tahayul begitu saja. Tahayul dalam kebudayaan apapun memang enggak pernah masuk akal. Namun di Rusia, mengikuti beberapa di antara tahayul yang paling umum dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap jantung budaya Rusia. Selain itu, mengetahui tahayul yang paling umum tentu membuat hidup lebih mudah bagi pendatang yang mencoba berasimilasi dengan masyarakat setempat. Misalnya kepercayaan bahwa memberikan bunga berjumlah genap adalah pertanda buruk. Begitu umum di Rusia sehingga siapapun yang melanggarnya dijamin akan membuat orang bertanya-tanya dan merusak kesan yang baik. Akar dari tahayul ini terletak pada kepercayaan masyarakat Slavia kuno bahwa angka genap merupakan simbol akhir siklus kehidupan. Di Rusia modern, jumlah bunga yang genap memang terkait erat dengan pemakaman. Mengetahui dan berpegang teguh pada aturan ini tentu akan membuat hidup siapapun di negara ini lebih mudah. Tahayul lain yang mengharuskan semua orang duduk sebelum memulai perjalanan sebetulnya memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menenangkan diri ketika tengah terburu-buru dan berpikir sejenak untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal. Namun, menurut tahayul Rusia, memecahkan gelas atau piring secara tak sengaja justru merupakan pertanda keberuntungan. Lagi pula yang menanggung kerugian tersebut adalah pemilik gelas atau piring, bukan orang yang memecahkan peralatan makanan tersebut. Apalagi ia tak sengaja melakukannya. Di sisi lain, berbual tentang kesuksesan masa depan yang dipercaya membawa nasib buruk membuat orang tetap rendah hati. Sementara itu, jika mata kanan kita gatal, jangan terburu-buru khawatir terkena konjungtivitis atau peradangan selaput mata. Itu mungkin berarti ada sesuatu yang akan membuat kita bahagia. Berpapasan dengan kucing hitam tak selalu dianggap sebagai pertanda buruk. Orang Mesir kuno misalnya menganggap berpapasan dengan kucing sebagai tanda keberuntungan. Namun dalam tradisi rakyat Rusia, kucing hitam dipercaya sebagai setan yang menyamar peliharaan penyihir desa. Jadi kucing hitam yang memotong jalan kita masih dianggap sebagai pertanda buruk.
Jika ini terjadi, orang itu harus berbalik arah dan memilih rute lain atau meludah 3 kali ke kiri untuk mengusir roh jahat, seperti di negara-negara Skandinavia. Ironisnya, berpapasan dengan seorang pendeta atau biksu juga dianggap sial atau pertanda buruk. Menurut kepercayaan masyarakat perdesaan, kita harus menyentuh si pendeta atau pakaiannya, atau membuat simpul pada seutas benang setelah pulang ke rumah demi mengusir kesialan. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat tradisional, wadah kosong apapun dianggap sebagai pertanda buruk. Karena itu, jika kita hendak menghadiahkan dompet atau tas tangan kepada orang lain, jangan biarkan ia kosong melompong karena itu bisa dianggap pertanda kemiskinan bagi si penerima hadiah. Jadi, sekeping koin di dalamnya bahkan akan membuat hadiah itu berkah. Nah, buat yang senang bersiul di dalam rumah yang berpenghuni di Rusia dilarang keras karena sejumlah alasan. Ada yang bilang bahwa bersiul adalah cara berkomunikasi dengan dunia lain atau semacam memanggil arwah. Karena itu, rumah tentu bukan tempat untuk melakukannya. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa bersiul memanggil angin akan menyapu kekayaan dari dalam rumah itu. Selain itu, bersiul bisa menakut-nakuti domovoi atau hantu penjaga rumah, sehingga ia kabur dan membuat rumah itu rentan terhadap gangguan roh jahat. Tak hanya itu, di Rusia pun ada banyak tahayul tentang berjalan. Berjalan di bawah tangga misalnya, dianggap membawa kesialan di banyak negara Eropa. Di Rusia, berjalan melewati gerbang saat ada pintu kecil yang tersedia juga dianggap tidak pantas. Dahulu, orang Rusia percaya bahwa hanya setan yang berjalan melalui gerbang. Di sisi lain, burung masuk rumah juga pertanda buruk. Orang Rusia percaya bahwa ini pertanda bahwa akan ada seorang dalam keluarga atau yang dekat dengan keluarga meninggal. Menurut kepercayaan tradisional, sesaat sebelum kematian, jiwa yang hendak meninggalkan raganya mencari jalan keluar dari dunia ini dalam bentuk burung. Meski begitu, ini tidak berarti bahwa memelihara burung beo atau gagak dalam rumah adalah tanda kematian juga. Tahayul ini hanya berlaku bagi burung yang kebetulan terbang masuk ke dalam rumah. Jadi, kalau kita akan tinggal di lingkungan Rusia, kita perlu mengetahui nih apa saja dan arti dari masing-masing tahayul ini. Jangan sampai kita kebingungan bahkan kerepotan gara-gara kurang paham soal pamali dan tindakan apa saja yang dianggap tabu oleh warga setempat. Saya Carolina Julin untuk Vigosti Asumsi.